Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita di siang hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Namun sebelumnya Fadel akan mengecek kerapian kalian. Mohon masih untuk topi dilepas. Oke, silakan untuk baju yang sekiranya kurang rapi untuk dirapikan. Oke, selanjutnya untuk mengawali pertemuan kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ada ketua kelas dipersilakan. Persiapan. Berdoa mulai. Selanjutnya anak-anak, untuk kehadiran kalian, untuk sekretaris, apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Reddy Jason Bima. Reddy Jason. Reddy sakit. Sama Putri. Yang kemarin sakit. Semoga teman kalian yang sekarang tidak hadir, yang sakit segera diberi kesembuhan dan dapat berkumpul lagi dengan kalian sehingga dapat dilaksanakan kegiatan seperti biasa. Oke anak-anak, kemarin kalian juga mempelajari terkait dengan struktur teks pidato, ya kan? Dari struktur teks pidato kemarin sudah sampai kalian menentukan isi daripada pidato. Untuk tujuan pembelajaran di kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan daripada teks pidato persuasif yang kalian tonton nanti maupun yang kalian baca dengan tepat. Itu tujuan daripada pembelajaran. Tugas kalian nanti kita akan meneliti. Setelah kita mengetahui struktur daripada kebahasaan, struktur daripada teks pidato, sekarang kita akan mengkaji, mengecek, mereview atau mencari terkait dengan kebahasaan. Bagaimana tanda penulisannya, tanda bacanya. Kita akan kupas terkait dengan kebahasaan daripada teks pidato persuasif. Sebelumnya saya akan memberikan LKPD ini. Nanti setelah saya berikan LKPD ini, kalian bisa melihat contoh yang saya tampilkan di layar, yang mana setelah dari materi tersebut kalian bisa belajar bersama-sama dengan teman kelompoknya. Maka itu silakan nanti kalian membuat kelompok seperti
seperti kemarin kita buat kelompok, setelah itu saya bagikan LKPD-nya, kalian mengecek atau mengamati, melihat video, dan di LKPD ini juga ada. Setelah kalian melihat di video mungkin kurang jelas, di LKPD ini juga tertulis. Maka dari itu silakan kalian untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Ya, silakan buat kelompoknya. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Sudah semua? Sudah. Oke, sebelumnya silakan kalian untuk melihat dan cuplikan daripada contoh pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hikmah dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima diri sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali manfaat ya teman-teman. Di antaranya bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada self-awareness, adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaullah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir di dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikolog klinis Gisha Arinda yang mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan lebih tidak nyaman sama diri sendiri. Bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena sejatinya cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati, lantas terima dirimu, dan mulailah berdamai dengan keadaan, meskipun sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri, agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi, ayo biasakan self-love.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, tadi sudah ada contoh untuk satu. Mana dari contoh tersebut silakan kalian untuk mencari, mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang ada pada teks atau dari video tadi. Namun di LKPD itu juga sudah ada isi pidato dari video tadi. Silakan kalian bersama kelompok kalian untuk mencari kaidah kebahasaan yang ada pada teks pidato tersebut. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk menentukan atau mencari kaidah kebahasaannya. Oke, sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai karena waktunya sudah 15 menit, silakan untuk mempresentasikan siapa yang mencoba untuk mempresentasikan hasil temuannya. Nanti dari kelompok yang lain mungkin menemukan sesuatu yang berbeda atau ingin menanyakan terkait temuan dari kelompok tersebut. Silakan teman yang satu kelompok bisa untuk membantu menjawab terkait pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Silakan, ada yang mau presentasi? Kelompok satu? Belum siap. Kelompok berapa? Kelompok 3, ayo silakan. Hasil temuannya. Ayo silakan dari kelompok 5. Ayo kelompok 3 membacakan hasil apa? Kalian bacakan pidato yang ada di teks LKPD itu. Di LKPD dibacakan. Setelah itu kaidah kebahasaan yang kalian temukan apa saja? Kalau ada dari kelompok yang lain menemukan yang lain atau yang berbeda, silakan nanti untuk di ya sudah ya. Ayo kelompok 1. Ya silakan kelompok 1 untuk presentasi suara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ciri kebahasaan pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Braga, dan saya minta
Mari kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato bertemakan kebersihan dengan judul pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kuantitas udara dalam lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara dalam lingkungan menjadi tercemar. Teman-teman yang berbahagia, pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buangan kendaraan bermotor, asap-asap pembakaran sampah, asap rokok, asap-asap limbah perusahaan, dan gas buangan AC merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Kita sebagai manusia harus berusaha mengurangi pencemaran udara tersebut. Caranya sangat mudah sekali, yaitu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas-gas buang atau asap yang di dalamnya terdapat bahan-bahan atau zat-zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimianya. Pencemaran udara pasti berdampak negatif terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Untuk itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah ke sungai. Menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan nominalisasi bukti atau temuan, menyebarkan penyebaran. Kata bagi orang, bukti atau temuan, saya, kita, kalian. Ciri kebahasaan istilah teknis, bukti atau temuan, virus, ISPA. Ciri kebahasaan sinonim dan antonim, bukti atau temuan, sebelum, setelah. Ciri kebahasaan kata benda abstrak, bukti atau temuan, kesehatan, kebersihan, penyakit. Ciri kebahasaan kata tugas hubungan sebab akibat, bukti atau temuan, karena. Ciri kebahasaan kata hubung antar kalimat, bukti atau temuan, oleh karena itu. Ciri kebahasaan modalitas, bukti atau temuan, umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu, Mbak. Oke, ini tadi salah satu presentasi dari kelompok 1 terkait dari hasil daripada yang ditemukan oleh kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain akan memberikan masukan atau tanggapan apa yang telah ditemukan tadi. Bisa kalian berkomunikasi. Nah, bagaimana dari kelompok 1 menemukan A, B, C, D, kelompok 3 menemukan ini. Apakah ini termasuk temuan atau tidak? Silakan kalian untuk menanyakan kepada petugas dari kelompok 1. Silakan. Mungkin ada yang menyanggah atau memberikan tambahan masukan kepada kelompok 1. Ada?
Ada yang ditanyakan? Mungkin kelompok 3 mau menyangga? Sudah ada? Oke, kalau begitu silakan untuk kelompok perwakilan dari kelompok 1 kembali ke tempat. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Itu tadi dari kelompok 1. Mungkin ada yang berbeda temuannya, silakan untuk dipresentasikan dari kelompok yang lainnya. Kok kelihatannya lemes ya? Kurang semangat apa karena sudah siang? Kalau begitu untuk memecahkan ya, supaya kita tidak terlalu tegang, supaya kita tidak ngantuk ya. Kita bisa meregangkan otot-otot kita. Oke, di sini ada sedikit ya pencerahan untuk meregangkan otot kita. Coba diperhatikan di sini. Ini sebetulnya kalau kalian sudah sering melihat atau mendengar di rumah adik-adik atau saudaranya, ya, di sini ada salah satu lirik lagu, ya, yang mana bisa membuat refresh supaya kita tidak tegang. Ya, di sini mungkin ada yang bisa. Oke, ayo dipimpin oleh Dea. Mbak Dea dipimpin. Sambil duduk nggak apa-apa. Atau Mbak Dea ke depan. Ya, Mbak Dea ke depan. Ayo, Mbak Dea. Bisa teman-temannya nanti mengikuti. Ya, sini Mbak Dea. 3, 2, 1. Iya. Iya. 3, 2, 1. Tangan ke atas beberapa bintang, tangan bersambung burung yang terbang, kaki depan dengan berenang, burung yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan di hutan, lunggu-lunggu tangan di hutan. Ulang balikan di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, dua menjadi dua. Buat jembatan panjang, 2 dari kanan, 2 dari kiri, 2 dari nakwiti, 3 dari kanan, 3 dari kiri. Membuat menara tinggi, majari kanan, majari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga kelinci, majari kanan, majari kiri, gabung menjadi 10. Usia. Terima kasih. Dari kalian ada yang mau menyampaikan apa yang kalian peroleh di hari ini untuk ya menganalisis masalah yang ada. Terus kalian bisa membuat pidato sesuai dengan harapan ya. Terus tentang teks pidato
pada ini bisa mengetahui struktur teks pidato, terus mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Terus ada lagi? Ya? Bisa kita tahu terkait dengan apa sih definisi daripada pidato. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya ada begitu. Oke. Dari apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, ada yang mau menambahkan? Kalau enggak, intinya dalam pertemuan kali ini kita sudah bisa mengetahui definisi daripada teks pidato. Apa sih pidato tersebut? Ya. Terus istilah-istilah yang ada pada teks pidato, baik itu gagasan, ya, baik itu pikiran, pandangan, arahan, dan pesan yang ada pada teks pidato. Terus tujuan daripada pidato, dari jenis-jenis pidato ada tujuannya. Nah, ketiga langkah-langkah kalian untuk membuat pidato. Terus membuat atau menyusun kesimpulan daripada isi daripada teks pidato tersebut. Selain itu tadi juga disampaikan bahwa misalnya kalian bisa mengetahui struktur daripada teks pidato dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang ada pada teks pidato. Terus kalian juga bisa menganalisis masalah yang ada dan kalian sudah bisa membuat pidato secara utuh. Itu cuplikan atau rangkuman materi yang ada kalian pelajari sekarang. Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan jam kalian untuk sholat, ya, silakan kalian namanya ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Silakan kalian nanti menyelesaikan tidak lupa dan soal-soal yang ada di LKPD itu. Di situ silakan kalian tulis. Ada 5 soal. Nanti silakan kalian tulis di rumah. Besok pada waktu pertemuan dari selanjutnya pada pelajaran bahasa Indonesia kalian kumpulkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu silakan kembalikan tempat duduknya.
dan kalian bisa